Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimatun Narum Zahra dengan NIM 2141104040469. Di sini saya akan menerangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik anak. Materi yang pertama adalah mengenai pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Adapun faktor-faktor pertumbuhan yaitu yang pertama dari faktor internal yang terdiri dari gen, sel, atom, dan kromosom. Yang selanjutnya dari faktor eksternal yaitu dari lingkungan sekitar. Adapun ciri-ciri dari pertumbuhan. Yang pertama, terjadi perubahan fisik dan ukuran. Selanjutnya yang kedua, terjadi peningkatan jumlah sel. Yang ketiga, dinyatakan dalam ukuran panjang atau berat. Yang keempat, bersifat terbatas, dan yang terakhir bersifat irreversibel. Dan selanjutnya untuk materi yang kedua mengenai perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Perkembangan pada manusia terjadi berupa perubahan fungsi organ-organ fisik seperti fungsi psikologis, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, dan perkembangan pikiran. Ini yang terakhir, perkembangan emosi. Dan adapun faktor-faktor dari perkembangan, yang pertama faktor internal atau dari dalam diri kita sendiri, yaitu pembawaan dan potensi psikologis. Yang selanjutnya ada faktor eksternal yang berasal dari luar, yaitu ada proses pematangan, pengalaman, serta lingkungan. Dan selanjutnya adapun ciri-ciri perkembangan. Yang pertama, perkembangan selalu melibatkan proses pertumbuhan yang diikuti perubahan fungsi. Yang kedua, perkembangan memiliki pola yang konstan dengan hukum. Yang ketiga, perkembangan memiliki tahap yang berurutan. Yang keempat, perkembangan setiap individu mempunyai kecepatan yang berbeda. Yang kelima, perkembangan dapat menentukan tahap pertumbuhan selanjutnya. Kemudian ada fase-fase perkembangan. Yang pertama, fase pranatal atau fase di mana saat masih dalam kandungan, yakni sejak terjadi pembuahan hingga lahir ke dunia. Selanjutnya, fase bayi sejak lahir dari usia 18 sampai 24 bulan. Yang ketiga, fase kanak-kanak awal, yakni sejak akhir bayi hingga usia 5 sampai 6 tahun. Yang keempat, fase kanak-kanak tengah dan akhir sejak usia 6 sampai 11 tahun. Yang kelima, fase remaja, masa transisi dari anak-anak ke dewasa dari 10 sampai 12 tahun hingga 18 sampai 22 tahun. Fase dewasa ada 3, yaitu yang pertama, dewasa awal dari umur 18 sampai 35 tahun. Selanjutnya, dewasa madya dari umur 35 sampai 60 tahun. Dan yang terakhir, dewasa terakhir dari umur 60 sampai meninggal. Selanjutnya ada aspek-aspek perkembangan. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah perubahan fisik setiap manusia dari belum lahir hingga dewasa. Perkembangan fisik meliputi 4 aspek, yaitu sistem saraf, otot, kelenjar endorik, dan struktur fisik tubuh. Selanjutnya yang kedua, ada perkembangan kognitif, yaitu kemampuan berpikir seorang anak yang dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya dengan baik. Yang ketiga, ada perkembangan psikososial. Intinya, dalam aspek ini, setiap pribadi membutuhkan kemampuan untuk menguasai sikap dan emosinya, serta sarana komunikasi untuk bersosialisasi. Dan yang keempat, ada perkembangan bahasa
yaitu sarana untuk berkomunikasi sehingga manusia dapat mengenal dan memahami orang lain. Yang kelima, perkembangan bakat ataupun kemampuan. Khusus seseorang yang memiliki bakat akan lebih cepat diamati dan cepat berkembang. Yang terakhir, ada perkembangan kepribadian. Ini adalah kualitas perilaku individu terhadap lingkungan sekitar. Selain ada aspek-aspek perkembangan, ada juga prinsip-prinsip perkembangan. Yaitu yang pertama, perkembangan mengikuti pola-pola tertentu. Contohnya, anak bisa merangkak sebelum dia bisa berjalan. Yang kedua, perkembangan berlangsung dari kemampuan yang umum ke kemampuan yang lebih khusus. Yang ketiga, perkembangan fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah berlangsung dalam satu kesatuan yang menyeluruh. Yang keempat, perkembangan individu baik keseluruhan maupun setiap aspek berlangsungnya tidak konstan, melainkan berirama. Yang kelima, setiap individu memiliki tingkat perkembangan yang berbeda-beda antara aspek perkembangan satu dan dengan yang lainnya. Lingkungan dapat diartikan sebagai peristiwa, situasi, dan kondisi di luar individu yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan tumbuh kembang anak atau perkembangan individu. Lingkungan terdiri atas lingkungan fisik, yakni lingkungan fisik sering disebut sebagai lingkungan alam seperti pekarangan, sawah, tanah, air, dan lain-lain. Yang kedua, lingkungan sosial adalah meliputi seluruh manusia dengan berbagai interaksi yang menciptakan lingkungan pergaulan. Yang khas lingkungan sosial ada dua, yaitu lingkungan sosial primer dan lingkungan sosial sekunder. Lingkungan tumbuh kembang anak meliputi yang pertama lingkungan keluarga, kedua lingkungan sekolah, ketiga lingkungan masyarakat, keempat lingkungan kelompok, kelima teman sebaya, dan yang terakhir keadaan alam sekitar. Lingkungan keluarga, orang tua memiliki peran yang istimewa tentang diri seorang anak. Ada 4 pola pengasuh orang tua yang berpengaruh pada anak, yaitu pola pengasuh otoriter, pola pengasuhan otoriter, pola pengasuhan pembajak atau penyabar, dan terakhir pola pengasuhan penelantar. Lingkungan keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan pribadi anak. Hal ini berarti sikap dan perilaku orang tua terhadap anak memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kepribadian dan perkembangan psikis anak. Lingkungan masyarakat juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk tata kehidupan sosial dengan tata nilai dan tata budaya. Kondisi orang-orang di lingkungan turut mempengaruhi perkembangan jiwa anak-anak di lingkungan. Di lingkungan sekolah adalah pendidikan formal yang melakukan bimbingan mengajar dan latihan untuk membantu siswa agar dapat mengembangkan potensi sekolah. Merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan anak, terutama untuk kecerdasannya di sekolah. Sangat berperan dalam meningkatkan pola pikir anak karena di sekolah mereka dapat belajar bermacam-macam ilmu pengetahuan. Lingkungan sekolah dan lingkungan sekolah, tokoh utama yang berperan adalah guru. Pribadi, sikap, anggapan, dan perilaku seorang guru membawa dampak besar bagi penanaman dalam pemikiran peserta didik. Yang terakhir adalah teman sebaya. Peran kelompok teman sebaya bagi anak adalah memberi kesempatan untuk berinteraksi dengan anak lain, mengontrol tingkah laku sosial, dan mengembangkan keterampilan dan minat yang relevan dengan semestinya. Keadaan alam sekitar, alam tempat tinggal manusia memiliki mutu yang berbeda-beda. Alam yang berbeda akan mempengaruhi terhadap perkembangan pola pikir atau kejiwaan anak dengan faktor tertentu, dan faktor lingkungan tertentu maka akan menghasilkan pola pertumbuhan dan perkembangan tertentu. Kesimpulannya, pertumbuhan adalah perubahan-perubahan yang bersifat kualitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis, sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur
dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Jika manusia telah mencapai tahap pertumbuhan dan perkembangan, maka akan muncul yang namanya kematangan dalam perkembangan. Peserta didik dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada faktor hereditas yang meliputi bentuk tubuh, warna kulit, sifat, bakat, penyakit, mental, emosi, dan lain-lain. Ada faktor lingkungan maupun sosial meliputi lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, teman sebaya, dan keadaan alam sekitar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.